Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas D. Kami akan membahas tentang sejarah adat Melayu Deli. Perkenalkan, nama saya Elia Raspina Bustepu. Saya Claudia Pravisa Silalahi. Saya Karina Purwendinata Sirait. Saya Salirian Marita Manurung. Saya Dinda Maharani Galinggi. Berikut ini kami akan menjelaskan sejarah adat Melayu Deli. Halo semuanya, kali ini aku akan membahas tentang sejarah adat Melayu Deli yang berasal dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, ada dua kerajaan Melayu yang sangat terkenal, yaitu Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Awalnya, yang pertama berdiri adalah Kesultanan Deli. Namun, karena terjadi konflik di dalam keluarga kerajaan, akhirnya muncul kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kesultanan Serdang. Kesultanan Deli berdiri sekitar tahun 1630 Masehi, didirikan oleh Laksamana Gocah Pahlawan dari Kerajaan Aceh. Beliau diangkat menjadi Raja Deli pertama dan menikah dengan putri Sang Baluan Beru Surbakti dari Sunggal untuk memperkuat kekuasaannya. Setelah Gocah Pahlawan wafat, kekuasaan Deli diteruskan oleh keturunannya. Namun, pada tahun 1723 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Deli terpecah menjadi dua, yaitu Deli dan Serdang. Selanjutnya, wilayah Deli beberapa kali jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Aceh, tapi mereka berhasil melepaskan diri kembali, terutama pada masa Sultan Osman Perkasa Alam dan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Di masa ini juga mulai masuk pengaruh Belanda yang menandai awal kolonialisme di wilayah Deli. Meskipun begitu, Kesultanan Deli dan Serdang tetap bertahan dan berkembang. Keduanya menjadi bukti penting bahwa kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera punya peran besar dalam membentuk identitas budaya, politik, dan sosial. Hingga sekarang, sekian penjelasan singkat dari saya tentang sejarah adat Melayu Deli. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang sosial budaya Melayu Deli. Suku Melayu Deli mendiami Kabupaten Deli Serdang, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, banyak tinggal di daerah pesisir dan pinggiran sungai Deli serta Labuhan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Deli, kesusastraannya dipengaruhi ajaran Hindu dan Buddha. Terlihat dari patung bertulisan aksara Nagari dan Kawi, pengaruh Hindu tampak dalam karya sastra seperti Hikayat Sri Rama, Hikayat Perang Pandawa Jaja, dan Hikayat Sang Boma. Mereka menyukai seni berpantun Melayu, serta seni teater tradisional Makyang dan tari main luka menari yang bersifat magis. Mata pencarian utamanya adalah bercocok tanam tradisional, menangkap ikan, berdagang, serta menjadi pegawai pemerintah. Di wilayah mereka terdapat perkebunan tembakau, teh, karet, dan kelapa sawit yang dikelola pemerintah dan swasta. Struktur sosial terdiri dari golongan asas, bangsawan atau aristokrasi, dan rakyat jelata. Aristokrasi terdiri dari raja, anak raja atau tengku, serta pembesar daerah atau wan, orang kaya, datuk muda. Rakyat biasa terdiri dari tokoh kampung, ulama, dan cerdik pandai. Rumah adat Melayu Deli dibangun di atas tiang setinggi lebih kurang 2 meter. Jumlah tiang menunjukkan martabat pemilih. Pola hidup keluarga bersifat parental atau bilateral sesuai ajaran Islam. Laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam keluarga termasuk dalam warisan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, perkembangan tata rias. Pada awalnya, tata rias Melayu Deli mengikuti pakem dan ciri khasnya yang telah ada, termasuk penggunaan aksesoris dan bahan-bahan tertentu yang mencerminkan status sosial dan kebesaran adat. Seiring berjalannya waktu dan arus modernisasi, tata rias pengantin Melayu Deli mengalami perubahan. Terlihat dari adanya modifikasi dalam teknik riasan dan penggunaan produk kosmetik seperti latulip pada rias wajah pengantin Melayu Deli di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, tata rias ini berupaya tetap relevan dan diminati oleh generasi muda dengan mengadopsi teknik riasan modern seperti highlight, shading, dan contouring. Namun, tetap mempertahankan ciri khas budayanya. Selain adaptasi internal, tata rias Melayu Deli juga dipengaruhi budaya luar seperti gaya Timur Tengah atau modifikasi busana yang dipengaruhi budaya Arab.
Perkembangan zaman dan modernisasi menjadi tantangan bagi tata rias Melayu Deli agar tetap lestari dan sesuai dengan selera generasi muda. Untuk menjaga warisan budaya ini, pelestarian tradisi tata rias Melayu Deli sangat penting dengan terus melakukan inovasi dan adaptasi agar nilai-nilai tradisionalnya tetap terjaga dan dihargai oleh generasi mendatang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di materi ini, saya akan menjelaskan tentang upacara adat Melayu Deli, khususnya dalam prosesi pernikahan tradisional pada masa dahulu. Terdapat sekitar 27 tahapan yang dijalani, mulai dari merisik, meminang, naik emas, berinai, akad nikah, hingga bersanding. Namun, sekarang tahapannya dibuat lebih sederhana agar tidak memakan waktu dan tidak biaya yang besar. Meskipun begitu, makna penting seperti kesucian, kebersamaan, dan penghormatan antar keluarga tetap dijaga. Jadi, upacara ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga melambangkan pernyataan dua keluarga besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari tentang tata rias pengantin Melayu. Rias wajah. Rias wajah pengantin Melayu bukan hanya untuk mempercantik diri, tapi juga melambangkan kelembutan dan kesopanan perempuan Melayu. Setiap detail rias mencerminkan budi pekerti dan tata krama. Langkah-langkah rias wajah pengantin Melayu Sumut, yang pertama itu membersihkan dan melembabkan wajah, yang kedua menggunakan primer dan foundation sesuai dengan kulit, dan yang ketiga koreksi wajah dengan concealer, yang keempat mengaplikasikan blush on dan bedak tabur, yang kelima eyeshadow diaplikasikan dengan warna yang cerah atau orange, kekuningan emas, dan hijau tua. Yang keenam, merapikan alis dan memakaikan eyeliner. Yang ketujuh, menjepit bulu mata dan memakaikan maskara dan memasang bulu mata palsu. Yang ke-8, shading, highlighter, dan lip liner. Dan ke-9, lip tint warna merah sirih untuk kesan klasik. Yang ke-10, finishing, diberikan jejak murai dengan bedak dingin, dan dahi sebagai ciri khas pengantin Melayu. Untuk pengantin pria, rias lebih natural, bedak padat, lip balm, dan alis dirapikan. Yang kedua itu tata rias rambut. Tata rias rambut pengantin wanita Melayu Sumut ditata dalam sanggul tegang, yaitu sanggul yang dibuat dengan gedebok pisang sebagai pelapis agar kuat dan tidak mudah lepas. Langkah menata sanggul tegang itu, yang pertama itu rambut dibelah dua dan diikat dengan bagian belakang. Yang kedua, pelapisan dan irisan daun pandan dan pisang dipasang untuk bentuk sanggul. Yang ketiga, rambut dililit rapi menutupi pelapisan tadi. Yang keempat, bagian depan rambut dibagi 4 dan disasak dibuat dan dibentuk mengembang. Yang kelima, rambut dekat telinga diarahkan ke belakang menutup telinga. Yang keenam, dipasang aksesoris sanggul berupa gerak bunga dan kupu-kupu. Lalu diakhiri dengan mahkota atas atau sanggul. Yang ketiga, makna dan simbol. Rias wajah melambangkan kesucian, keanggunan, dan budi pekerti perempuan Melayu. Sanggul dan riasan kepala itu menandakan kemegahan, kehormatan, serta kesiapan perempuan menjadi istri sebagai adat Melayu. Ini adalah pakaian pengantin wanita dan ini kegunaannya. Ini adalah foto pakaian pengantin pria dan ini kegunaannya. Baik, sekian dari video presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.